Manchester United tengah membangun era baru. Setelah bertahun-tahun terombang-ambing tanpa arah jelas, kini setan merah menunjuk Ruben Amorim sebagai arsitek utama di Old Trafford. Maka satu nama yang paling layak menyusulnya ke Manchester adalah striker tajam asal Swedia, Viktor Gyökeres. Tapi kenapa Gyökeres? Apa benar dia bisa jadi solusi lini depan Manchester United yang belakangan sangat tumpul? Apakah dia memang cocok untuk Premier League? Di video ini, kita akan bahas 5 alasan utama kenapa Viktor Gyökeres adalah striker yang sangat pas untuk Manchester United, terutama jika Amorim jadi pelatihnya. Stay tune sampai akhir. 1. Familiar dengan taktik Ruben Amorim. Viktor Gyökeres bukan pemain yang hanya bergantung pada insting mencetak gol. Dia adalah bagian penting dari sistem taktik Ruben Amorim di Sporting CP. Di musim 2024-25, Amorim menggunakan formasi dasar 3-4-3 dengan 2 gelandang sayap yang ofensif dan 2 playmaker di belakang striker utama. Dalam sistem ini, Gyökeres bukan hanya target man, tapi pusat dari setiap transisi menyerang. Gyökeres paham betul kapan harus turun ke tengah, membuka ruang, menahan bola, hingga menekan lawan dari lini pertama. Kedekatannya dengan cara main Amorim membuatnya lebih cepat adaptasi jika bergabung kembali di klub baru. Dalam banyak pertandingan, kita bisa lihat bagaimana Amorim mengandalkan Gyökeres untuk mendikte tempo serangan. Bagi Manchester United yang sudah terlalu lama tanpa pola permainan jelas, kehadiran striker yang paham sistem pelatih jadi nilai plus. Ini bisa memangkas waktu adaptasi taktik secara drastis. Tidak perlu menunggu 1 musim penuh untuk nyambung, karena Gyökeres sudah klik dari hari pertama. Dan kalau Manchester United benar-benar ingin memulai era baru dengan sistem modern yang terstruktur seperti City dan Liverpool, maka mereka butuh pemain seperti Gyökeres yang sudah terbiasa bermain dalam sistem itu. Ini bukan sekadar transfer pemain, ini bagian dari transformasi budaya sepak bola di klub. 2. Striker modern serba bisa. Viktor Gyökeres adalah definisi striker modern. Dia tidak cuma mengandalkan penyelesaian akhir, tapi juga mampu membuka ruang, mendribel melewati back, dan bahkan menciptakan peluang untuk rekan-rekannya. Di musim 2024-25, ia mencetak 53 gol dan mencatatkan 13 assist di semua kompetisi. Sebuah statistik yang menunjukkan kemampuannya bukan hanya sebagai finisher, tapi juga kreator. Yang menarik, Gyökeres memiliki kekuatan fisik yang cocok untuk Premier League. Dengan tinggi 1,87 meter dan daya tahan luar biasa, ia sanggup berduel dengan bek Premier League yang dikenal keras dan cepat. Ini penting karena Manchester United sering kesulitan menghadapi tim yang bermain dalam blok rendah, dibutuhkan striker yang bisa menang adu badan dan memecah kebuntuan lewat duel individu. Selain itu, Gyökeres punya kecepatan dan kemampuan progresi bola yang mumpuni. Dia bisa membawa bola dari lini tengah ke kotak penalti sendirian. Kualitas langka yang sangat dibutuhkan ketika build-up Manchester United tersendat. Pemain seperti ini bisa jadi pembeda dalam laga-laga sulit. Dalam era sepak bola modern, striker yang hanya bisa mencetak gol akan mudah dimatikan. Tapi Gyökeres adalah paket lengkap kuat, cepat, cerdas, dan teknikal. Ini menjadikannya opsi ideal bagi Manchester United yang ingin mengubah pola main menjadi lebih dinamis. 3. Solusi untuk lini depan Manchester United yang tumpul. Musim 2024-25 menjadi salah satu musim paling frustrasi bagi fans Manchester United. Meski Rasmus Hojlund menunjukkan potensi, ia belum cukup konsisten sebagai ujung tombak utama. Manchester United sering kesulitan mencetak gol, bahkan dalam laga-laga melawan tim papan bawah Premier League. Masuknya Gyökeres bisa langsung memberi dampak. Di Liga Portugal, ia menunjukkan kemampuan mencetak gol dari berbagai situasi, baik dari open play, transisi cepat, hingga skema bola mati. Ia bahkan masuk dalam top 5 pencetak gol terbanyak di Eropa musim ini jika kita gabungkan semua kompetisi domestik dan Eropa. Yang lebih penting lagi, Gyökeres mampu mencetak gol di pertandingan-pertandingan besar. Ia mencetak gol di laga melawan Porto, Benfica, dan juga bersinar di Champions League. Ini membuktikan bahwa dia bukan flat track bully, tapi striker yang bisa diandalkan saat tekanan tinggi. Manchester United butuh pemain seperti ini, yang bisa langsung mengisi celah dan memberi solusi cepat. Alih-alih menunggu perkembangan Hojlund atau berharap Rashford konsisten, kehadiran Gyökeres akan membuat lini depan lebih tajam dan berbahaya. 4. Karakter pemain yang cocok dengan filosofi Amorim.
Ruben Amorim bukan pelatih yang sembarangan pilih pemain. Ia butuh pemain dengan karakter kerja keras, disiplin tinggi, dan loyal terhadap sistem permainan. Victor Gyökeres termasuk pemain yang memenuhi semua kriteria itu. Di Sporting, ia dikenal sebagai pemain yang tidak hanya mengejar gol, tapi juga berlari menekan, bertahan, dan membantu rekan setim. Dalam banyak wawancara, Amorim menyebut Gyökeres sebagai pemain yang selalu hadir dalam setiap fase permainan. Artinya, ia bukan tipikal striker yang hanya menunggu bola di depan, tapi aktif dalam skema pressing, transisi bertahan, dan recovery bola. Ini sangat cocok dengan gaya main yang ingin dibawa Amorim ke Premier League. Karakter seperti ini penting untuk Manchester United yang ingin bermain dengan intensitas tinggi. Dalam beberapa musim terakhir, salah satu masalah utama Manchester United adalah kurangnya pemain yang mau bekerja keras secara kolektif, terutama dalam fase tanpa bola. Gyökeres bisa jadi contoh nyata bagi pemain lainnya. Dengan membawa pemain yang sudah terbukti loyal dan mampu menjalankan perintah taktik dengan baik, Amorim akan lebih mudah menanamkan filosofinya di ruang ganti. Gyökeres bukan hanya senjata di lapangan, tapi juga pondasi penting dalam membangun ulang mentalitas tim. 5. Chemistry dan adaptasi lebih cepat. Adaptasi adalah masalah besar bagi pemain baru di Premier League. Tapi jika Gyökeres bergabung ke Manchester United bersama Amorim, proses itu bisa jauh lebih cepat. Kenapa? Karena mereka sudah punya chemistry yang terbangun dari waktu bersama di Sporting. Mereka saling paham kebutuhan satu sama lain, baik dalam taktik maupun komunikasi di lapangan. Dalam sepak bola modern, banyak pelatih membawa satu atau dua pemain kepercayaannya saat pindah klub. Tujuannya untuk mempercepat transisi sistem dan menciptakan atmosfer yang nyaman. Gyökeres bisa menjadi jembatan antara visi Amorim dan realitas skuad Manchester United yang masih belum solid. Dengan Gyökeres di lini depan, Amorim bisa langsung menjalankan sistem tanpa harus mengandalkan pemain yang belum terbiasa. Ini akan mempercepat proses pembentukan tim dan memberi hasil nyata lebih cepat. Sesuatu yang sangat penting di klub sebesar Manchester United yang haus prestasi. Selain itu, kehadiran pemain yang sudah paham filosofi pelatih akan mempermudah transfer budaya kerja ke pemain lain. Gyökeres bisa jadi role model di ruang ganti, terutama bagi pemain muda Manchester United yang butuh contoh profesionalisme dan etos kerja tinggi. Manchester United butuh revolusi, bukan evolusi. Dan jika Ruben Amorim benar-benar menjadi pilihan manajemen, maka membawa Victor Gyökeres bukan sekadar transfer, tapi strategi besar. Dengan kualitas teknik, mentalitas, dan pemahaman taktik yang tinggi, Gyökeres bisa jadi bagian penting dari kebangkitan setan merah. Jadi, bagaimana menurut kamu? Apakah Gyökeres adalah jawaban untuk lini depan Manchester United? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola.